Terima kasih Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Today. Dalam sebulan terakhir, dua bencana besar setidaknya menimpa Indonesia, mulai dari meletusnya Gunung Semeru yang menewaskan setidaknya 46 jiwa hingga gempa bumi bermagnitudo 7,4 yang melanda timur Indonesia, terakhir gempa yang melanda Jember, Jawa Timur tadi pagi. Bagaimana dampak kerusakan yang dikabarkan dan prediksi bencana di dalam negeri ke depannya, kami telah terhubung dengan PLT Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Nasional Penanggulangan dan Bencana atau BNPB, Bapak Abdul Muhari. Selamat pagi, Pak Muhari. Selamat pagi, Mas Aldi. Baik, Pak Muhari, ini sudah kurang lebih 13 hari ya pasca awan panas guguran Semeru terjadi. Apa tahapan penanggulangan dampak bencana yang saat ini tengah dilakukan? Ya, baik. Kebetulan kami lagi di Lumajang. Jadi pada saat ini tetap hingga hari ini prioritas ada dua hal, pencarian korban dan memastikan seluruh kebutuhan pengungsi masyarakat terdampak yang saat ini tidak punya tempat tinggal itu terpenuhi dengan baik. Ini sudah berjalan dan hingga saat ini dukungan logistik dan lain-lain dari pemerintah daerah Indonesia kumpul semuanya di Lumajang sudah berlebih, sehingga berikutnya secara bertahap kita akan masuk pada fase transisi darurat. Fase transisi darurat ini adalah fase di mana kegiatan-kegiatan tanggap darurat sudah bisa kita lakukan dan bisa berjalan, terutama kebutuhan pengungsi minimal sampai 1-2 bulan ke depan. Nah, ini kemudian kita lakukan pendataan kerusakan, pendataan penduduk yang untuk informasi awal pendataan ketika nanti kita akan menentukan berapa banyak yang akan direlokasi. Untuk lahan relokasi sendiri, pemetaan sudah dilakukan. Saat ini kita sedang mengklarifikasi ulang apakah lokasi yang saat ini sudah dipetakan benar-benar zona aman dari kawasan risiko bencana, baik itu guguran awan panas, erupsi, dan juga debu vulkanik nantinya. Ini masih berjalan dan sekiranya ini sudah bisa kita selesaikan dalam waktu dekat, maka secara bertahap proses relokasi, proses pembangunan hunian di lokasi baru akan segera dilaksanakan. Oke, jadi proses yang saat ini tengah dilakukan adalah transisi darurat sembari juga terus melakukan proses pencarian atau evakuasi. Artinya ini proses pencarian korban hilang masih diperpanjang ya Pak, sampai kapan? Jadi untuk perpanjangan pencarian korban, memang hari ini adalah hari terakhir dari perpanjangan kedua, tetapi bukan berarti setelah hari ini berakhir pencarian korban tidak dilakukan. Jadi dari Basarnas sudah menyampaikan pencarian tetap dilakukan bersamaan juga dengan kegiatan-kegiatan untuk fase persiapan pada fase awal recovery. Jadi meskipun hari ini adalah hari terakhir pencarian korban, tim tetap optimal dan bukan berarti setelah hari ini lewat pencarian korban dihentikan. Jadi pencarian korban tetap akan dilakukan dengan tim yang ada. Karena memang kita harus shifting untuk menyiapkan lagi kebutuhan permanen masyarakatnya untuk memulai lagi kehidupan pasca erupsi. Transisi darurat tersebut. Nah, terkait dengan relokasi ini kan juga menjadi kabar yang dinanti-nantikan oleh para pengungsi di sana. Pak Muhari, untuk relokasi sendiri setelah melakukan pemetaan tersebut dan melakukan proses-proses lainnya, apakah ada kepastian di mana lokasi warga akan direlokasi ataupun kapan kemudian warga akan mendapatkan tempat relokasi tersebut dari pengungsian? Ya, saat ini masih terus kita matangkan. Yang terpenting sebenarnya lokasi ini harus benar-benar di luar kawasan rawan bencana erupsi dan guguran awan panas. Ini yang masih kita pastikan karena pemetaan kawasan terdampak pasca guguran awan panas 2 minggu lalu, ini zonanya berubah dari zona yang sudah dipetakan oleh PVMBG, ini sedang dipetakan ulang dan kita harus memastikan bahwa opsi atau calon
lokasi relokasi ini nantinya benar-benar aman dari zona rawan bencana gunung api. Ini masih berjalan, masih dimatangkan. Tentu saja diskusi ini melibatkan juga unsur sains, unsur keilmuan, sehingga benar-benar nanti keputusan yang diambil bisa dipertanggungjawabkan. Oke, Pak Muhari, terkait dengan bencana susulan yang mungkin terjadi, kita ketahui baru saja tadi pagi sempat ada banjir lahar yang keluar dari Gunung Semeru ya pada pagi Iya. hari. Kemudian juga potensi bencana lainnya karena mungkin faktor cuaca dan juga iklim begitu. Bagaimana ke depannya kondisi Gunung Semeru ini? Apakah bisa dipastikan setelah erupsi yang terjadi ataupun guguran awan panas yang terjadi 13 hari lalu tidak akan terjadi dampak erupsi susulan kepada warga? Kita tidak akan bisa memastikan bahwa bencana susulan tidak akan terjadi. Yang bisa kita pastikan adalah lokasi tempat masyarakat yang terdampak sekarang berikutnya tidak lagi terdampak aktivitas vulkanik Gunung Semeru. Jadi terkait dengan aktivitas gunungnya kita tidak akan bisa memastikan karena itu proses geologi, proses vulkanologi. Yang sedang kita upayakan, yang bisa kita pastikan adalah masyarakat nanti di lokasi yang baru itu kita harus bisa memastikan secara saintifik, secara keilmuan tidak lagi berada dalam zona kawasan risiko gunung api. Oke. Baik, baik. Itu yang saat ini tengah dimatangkan ya, Pak Muhari. Kita bergeser ke bencana lainnya juga terjadi belakangan, gempa bermagnitudo 7,4 yang terjadi di wilayah timur Indonesia. Jika melihat dari mungkin struktur ya, dari lempengan yang menyebabkan gempa tersebut terjadi. Apa dampaknya, Pak Muhari? Ya, ini sebagaimana disampaikan oleh beberapa ahli geologi dan diskusi dengan ahli kegempaan, memang segmen penyebab gempa magnitudo 7,4 2 hari yang lalu itu belum terpetakan dengan detail. Jadi karena memang kita hidup di kawasan cincin api, kita hidup di kawasan yang rawan gempa, sangat banyak segmen-segmen gempa yang belum terpetakan dengan detail. Ini tantangan kita ke depan untuk bisa kemudian memberikan perhatian dan atensi untuk riset-riset sumber gempa sehingga kita bisa tahu zona-zona yang rawan, zona-zona yang selama ini mungkin kita belum tahu bahwa di situ ada sumber gempa. Nah, akibatnya sendiri dari gempa yang kemarin dan juga rangkaian gempa susulan yang hingga hari ini itu sudah lebih dari 350 kali gempa dengan 5 gempa diantaranya itu hingga magnitudo 5 skala Richter. Ada sisi kondisi psikologis yang kemudian membuat masyarakat belum berani untuk pulang ke rumah masing-masing karena gempa susulan masih sangat terjadi, sehingga data kami untuk jumlah pengungsi itu 4.126 jiwa dari data tadi malam pukul 19.00 Indonesia Barat. Dari 4.126 jiwa ini, itu 226 jiwa itu ada di Sika, Maumere, sisi NTT-nya, sisi Flores. Kemudian 3.900 jiwanya itu ada di Kabupaten Kepulauan Selayar, di sisi Sulawesi Selatannya. Kenapa sisi Selayar ini lebih banyak pengungsi? Karena juga dampak kerusakan yang ditimbulkan itu juga lebih banyak di Kepulauan Selayar. Karena dari asumsi-asumsi dan diskusi yang sejauh ini berkembang, memang ada pelurusan segmen sumber gempa yang mengarah kepada pulau-pulau kecil di Kepulauan Selayar. Sehingga hingga tadi malam, data yang kami dapatkan, ada 274 rumah rusak berat, 236 rumah rusak ringan, 3 sekolah, 2 masjid, 1 pelabuhan rakyat, 1 balai pertemuan, dan 2 gudang itu terdampak. Nah, akibat adanya rumah masyarakat yang terdampak ini, ditambah dengan intensitas gempa susulan yang masih sangat sering hingga hari ini yang kemudian membuat masyarakat belum berani pulang ke rumah dan sejauh ini ditampung dalam 17 titik pengungsian di Kepulauan Selayar. BNPB sudah menurunkan tim ke Selayar untuk melakukan kaji cepat dan memetakan kebutuhan pengungsi saat ini
dan kita sudah mendapatkan informasi dan segera mungkin logistik dari Jakarta juga bisa kita dorong. Pak Muhari, terkait dengan gempa yang terjadi yang berpusat di NTT ini, apakah ada kaitannya atau hubungannya dengan gempa yang terjadi hari ini di Jember, Jawa Timur? Kalau keterkaitan antara satu gempa dan gempa lain, kita tidak bisa menyebutkan karena ini berbeda sumber gempa. Gempa yang terjadi di utara Flores 2 hari yang lalu itu di belakang atau di sebelah utara segmen belakang dari Flores itu sesar geser, sedangkan gempa yang di Jember tadi pagi itu di segmen selatan. Jadi kita masih tidak bisa menyebutkan bahwa iya benar sekali. Oke, Pak Muhari, selanjutnya ini kita bicara soal korban jiwa yang terjadi begitu banyaknya, juga mungkin korban yang harus mengungsi. Ini kan sebetulnya bisa dimitigasi ya dengan mitigasi yang tepat jika terjadi bencana mungkin ke depannya begitu. Bagaimana kemudian kesiapan terutama daerah-daerah yang rawan bencana alam untuk menghadapi musibah-musibah seperti guguran awan panas, gunung api begitu, dan juga sampai gempa yang berpotensi tsunami? Iya. Hal pertama yang harus kita pahami adalah memang kita hidup di lokasi yang rawan gempa, rawan aktivitas vulkanik, dan juga secara tahunan, secara musiman kita juga rawan banjir, tanah longsor, dan lain-lain. Maka hal pertama yang harus kita ketahui, yang harus semua masyarakat kita ketahui adalah kenali potensi risiko yang ada di daerahnya masing-masing. Kalau kita ada di Lumajang, kalau kita ada di Jakarta, kalau kita ada di Selayar, kenali kira-kira potensi risiko apa yang ada. BNPB sudah menyediakan informasi ini melalui laman inaris.bnpb.go.id atau aplikasi yang bisa di-download dalam semua platform telepon Inaris Personal, yang aplikasi ini akan memberikan informasi kepada seluruh masyarakat dimanapun berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia pada saat itu, koordinat posisinya ada di mana, potensi bencana apa yang ada di situ. Ini sangat penting. Kalau kita sudah tahu potensi risiko apa yang ada, maka kita bisa lebih waspada. Waspada ini penting, tapi takut jangan. Karena kalau kita takut, ketika terjadi bencana, lahirnya panik. Tapi ketika kita waspada, kita tahu potensi risikonya, maka kita akan bisa menyiapkan. Kalau saya berada di lokasi rawan gempa, maka kalau saya tinggal di sana, saya harus melihat rumah saya apakah cukup kuat menghadapi gempa dan lain-lain. Oke, Pak Muhari, mungkin satu lagi pertanyaannya terkait dengan early warning system ini. Kemudian nyatanya banyak juga warga yang mengabaikan adanya tanda darurat yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat atau BNPB, BPBD begitu akan adanya bencana. Nah, kemudian apa sih sebetulnya yang harus dipahami, dipatuhi oleh masyarakat terkait dengan early warning system ini agar ini pertama tidak kelewatan, karena kalau kelewatan akibatnya akan fatal, korban jiwa begitu. Benar. Peringatan dini kebencanaan, sebenarnya informasi ini sudah disediakan oleh baik itu BMKG, baik itu PVMBG, dan lembaga lain yang memiliki alat perangkat dan sumber daya di situ. Memang ketika kita berbicara peringatan dini, maka ketika peringatan dini dikeluarkan, yang kita harapkan adalah respon, yang kita harapkan adalah aksi. Karena yang namanya peringatan itu ada bahayanya di belakang. Untuk menghindari bahaya ini kita mengharapkan aksi. Nah, aksi ini mungkin berbeda-beda setiap masyarakat. Kalau misalkan kita lihat gempa magnitudo 7,4 kemarin, ketika ada peringatan dini tsunami oleh BMKG, kita lihat hampir di seluruh visual video amatir yang kita terima, masyarakat lari menghindari kawasan pesisir. Ini satu respon yang bagus. Ini satu respon yang menjadi modal kesiapsiagaan. Meskipun kemudian perlu kita latihkan bahwa ketika berlari tidak perlu panik, tidak perlu bawa mobil, tidak perlu bawa motor supaya menghindari potensi kecelakaan dan lain-lain. Ini adalah bagian dari pelatihan, simulasi, dan kesiapsiagaan yang oleh BNPB, BPBD menjadi agenda rutin tahunan, meskipun belum di semua daerah. Ini akan kita terus kita giatkan supaya nantinya kesiapsiagaan ini menjadi budaya. Karena kita memang hidup di lokasi yang rawan bencana, sehingga budaya sadar bencana ini yang harus kita gaungkan dimanapun kita ada, pahami
potensi risiko dan siapkan upaya mitigasinya. Baik, Pak Muhari, sayang sekali waktu kita habis. Namun ini semoga dialog kita pagi ini bisa membuka kembali ya mata masyarakat Indonesia bahwa kita tinggal di daerah yang rawan sekali dengan berbagai bencana yang disebabkan oleh alam dan hal-hal lain gitu. Sehingga tidak abai terhadap sinyal-sinyal yang dikeluarkan oleh alam, minimalisir korban jiwa dan juga korban-korban yang diakibatkan oleh bencana tersebut. Terima kasih Bapak Abdul Muhari, PLT Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Today pagi ini. Salam sehat Pak Muhari. Sehat.